di ruangan komando utama Benteng Awan. Lantai dari kristal petir nampak transparan, menampakkan awan di bawahnya. Dindingnya terbuat dari kristal biru muda yang terus berdenyut dengan pelan, menyalurkan energi dari inti benteng. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria tinggi dengan jubah putih panjang yang bergetar oleh tekanan energinya sendiri. Ki Jagatseto, komandan utama Benteng Awan. Aura Chaos Order ke-8-nya menekan udara sampai terdengar bunyi di telinga. Tori, kau sudah sampai, dan kau bawa siapa dia? Tori menunduk dengan hormat. Sunny ikut menunduk. Komandan, laporan penting. Tori menegakkan badan, berbicara tegas tanpa berbelit. Saat pertempuran sebelumnya, yang menyerang Anda di medan perang adalah Sunny. Dia adalah budak Riku saat itu. Ki Jagatseto mengangkat alisnya sedikit, ekspresinya dingin tapi penasaran. Jadi pemanah yang hampir membuatku mengalami kerugian besar adalah dia. Tori menatap lurus, suaranya tetap stabil. Setelah aku membantunya menghilangkan energi iblis yang kendalikan dirinya, kini ia berdiri di pihak umat manusia lagi. Ki Jagatseto menatap Sunny dengan lama, kemudian tertawa pendek. Bagus, kau bekerja dengan baik, Tori. Sunny kemudian menunduk dalam. Salam senior, maafkan aku sebelumnya. Tidak perlu khawatir, kau tidak perlu pikirkan itu. Tori kembali bicara, nadanya berubah serius. Komandan, kami juga telah membunuh Jenderal Iblis Riku. Walaupun kami hampir mati, tapi kami akhirnya menang. Itu karena dia sudah terluka parah. Ruangan hening seketika, suara listrik di dinding bahkan mereda. Kemudian Ki Jagatseto tertawa puas, suaranya menggema dan membuat lantai kristal bergetar. Tori, kau benar-benar di luar dugaan. Ia melangkah maju, menepuk bahu Tori dengan keras sampai dada Tori ikut bergetar. Kau selalu membuat perubahan besar dimanapun kau berada, Tori. Kontribusimu tidak ternilai. Ia lalu menatap Sunny, kali ini dengan tatapan lebih ramah. Dan kau, sekarang kita memiliki pemanah jitu. Kali ini kita sangat diunggulkan. Sunny menunduk sekali lagi, penuh rasa hormat. Terima kasih senior, saya pasti akan berusaha dengan keras. Baiklah, istirahatlah. Besok kita akan tetapkan kau akan berada di skuad mana. Tori langsung berbicara cepat dan mantap. Komandan, saya punya usul. Bagaimana jika Sunny berada di skuad singa terbang? Kami juga telah kehilangan banyak anggota. Kau, Sally, adalah peringkat ke-7. Bukankah kau terlalu rakus, Tori? Tori tersenyum sedikit. Skuad singa terbang adalah skuad khusus. Jadi aku rasa itu tidak masalah, Komandan. Ki Jagatseto menghela nafas kecil, lalu tersenyum lemah. Baiklah. Sunny akan bergabung dengan skuad singa terbang. Petir besar menyambar di luar jendela kristal. Suara ledakannya mengguncang seluruh ruangan. Cahaya putih biru membanjiri tempat itu, menerangi wajah mereka bertiga. Mereka saling berpandangan sebentar. Tidak ada lagi kata yang perlu diucapkan. Tori dan Sunny menunduk hormat, lalu keluar ruangan. Langit di atas Benteng Awan tetap bergemuruh, tapi di dalam hati mereka, api semangat baru menyala lagi. Perang belum usai, namun untuk malam itu, Benteng Awan kembali memiliki harapan. Malam di Benteng Awan berubah menjadi lautan api unggun yang memantul di langit putih kebirauan. Ratusan obor melingkari halaman, sementara aula besar markas skuad singa terbang dipenuhi tawa, dentingan gelas, dan aroma daging panggang bercampur asap rempah langit yang menggoda. Bendera perak bertanda singa bersayap berkibar di dinding, dan lampu kristal petir berputar di langit-langit, menyalakan warna biru, merah, dan putih silih berganti. Musik drum, logam, dan seluring energi mengalun cepat, membuat suasana malam itu penuh semangat kemenangan. Sally berdiri di tengah aula, rambut peraknya memantulkan cahaya api unggun. Wajahnya dipenuhi senyuman bangga.
ia mengangkat cawan besar berisi anggur petir, cairan berwarna biru muda yang mengeluarkan percikan kecil setiap kali bergoyang. Bersulang untuk Kapten dan Sunny. Suara teriakan itu mengguncang dinding aula, gelas-gelas saling beradu, dan api unggun di tengah ruangan berkobar semakin besar. Ki Arga, Kapten Skuad Bumi 07, duduk di meja utama bersama 6 anak buahnya yang pernah diselamatkan Tori di penjara darah. Wajah mereka memerah karena minuman, tapi matanya berbinar lepas. Ia mengangkat cawan tinggi ke udara. Kalau bukan Kapten Tori, kami sudah menjadi budak iblis. Malam ini, mari kita minum sampai pagi. Tori duduk di kursi utama dengan sikap yang tenang, tapi di bibirnya ada senyuman kecil yang sulit disembunyikan. Kapten Arga terlalu berlebihan. Kami hanya menyelesaikan bagian akhir. Pada dasarnya, kalian skuad Bumi 07 sangat luar biasa, bisa bertahan lebih lama. Beberapa anggota Bumi 07 tertawa, memukul bahu Ki Arga yang sudah hampir jatuh dari kursinya. Sunny duduk di samping Tori, masih terdiam. Matanya sesekali memperlihatkan sekeliling. Banyak yang menatapnya dengan rasa kagum bercampur penasaran. Untuk pertama kalinya, senyuman kecil muncul di wajahnya, ringan tapi nyata. Senior, apakah semuanya ini diperlukan? Tori menoleh, menyandarkan cawan ke meja, menatapnya dengan santai. Kenapa tidak, Sunny? Kita memang pantas mendapatkannya. Sunny hanya mengangguk kecil, lalu menyesap minuman dengan tenang. Dan malam itu terasa seperti perayaan kemenangan pertama mereka setelah neraka panjang di medan perang. Namun, suara lonceng besar benteng berdering 2 kali, keras dan berat. Denting itu memantul ke seluruh ruangan, dan musik berhenti seketika. Semua kepala menoleh. Sally menurunkan cawannya perlahan, matanya menatap ke arah aula utama. Dari arah ruang medis jiwa, 2 pilar energi tiba-tiba menembus langit-langit. Satu berwarna hijau pekat, menggulung seperti kabut hutan beracun. Satu lagi merah pekat, berdenyut panas seperti darah naga yang mendidih. Pintu ruang medis mendadak terbuka, dindingnya terlempar, dan gelombang energi menyapu aula. Dari dalam, 2 sosok berjalan keluar. Don, kulit hitamnya kini memantulkan cahaya hijau metalik. Tubuhnya jauh lebih besar, urat-urat tangannya menonjol seperti kabel baja. Setiap langkahnya meninggalkan jejak panas di lantai. Aura Chaos Order ke-7 mengalir kuat dari tubuhnya, membuat api unggun di dekatnya bergetar. Di sampingnya, Jaga Guntur, rambut panjangnya menyala merah seperti bara, matanya menyipit tajam, aura merah pekat berputar di sekeliling tubuhnya seperti pusaran api neraka. Semua orang membeku, tidak ada satupun yang bergerak ataupun bersuara. Bon bersuara berat penuh ejekan. "Oh, jadi kalian minum-minum tanpa aku ya? Jahanam!" Ruangan yang hening langsung pecah dalam sekejap. Tawa dan sorakan meledak. "Luar biasa, mereka naik tingkat! Itu namanya musibah yang mendatangkan berkah." "Ya, itu benar. Aku dengar mereka kritis." Seseorang yang mengalami situasi hidup dan mati pasti akan mendapatkan pencerahan. "Wah, mereka sungguh beruntung." Jaga Guntur melangkah maju dan langsung memasang pose kebanggaannya. Tangannya bersedekap, dadanya membusung, dagunya terangkat 45 derajat, pantatnya mundur sedikit, pose luar biasa andalannya. Great Lord of Suggestion telah kembali. Sorakan semakin keras, beberapa sampai menjatuhkan kursi karena tertawa. "Aku suka itu, mantap! Lord Jaga memang luar biasa. Ya, dia jenius sejati." Ki Arga berdiri, cawan di tangannya jatuh ke lantai, pecah, tapi wajahnya bukan marah, justru malah tertawa dengan gila. "Ini akan menjadi sejarah. Skuad Singa Terbang akan menjadi legenda." Sally ikut tertawa sambil menepuk papan catatan di dinding. Ia menulis cepat satu persatu. Sally berteriak penuh semangat. Rata-rata skuad lain hanya memiliki 1 atau 2 Master Chaos Order ke-7. Kita sekarang punya 5. Skuad Singa Terbang akan menjadi skuad terkuat. Ucapan itu membuat seluruh ruangan bergetar.
gelas dilempar ke udara, sebagian pecah, tapi tidak ada yang peduli. Beberapa orang berkomentar dari meja belakang. "Lihatlah, Tuan Bon memang luar biasa. Ya, Lord Jaka juga sangat hebat." Bon mendengus keras, mukanya memerah seperti besi yang baru ditempa. "Hei, kalian pikir aku suka dipuji, ha? Jahanam!" Jaka masih mempertahankan posenya yang aneh, dagunya makin naik. Kalian sungguh jujur. Biarkan aku berikan kalian pencerahan. Jarang-jarang aku bisa berikan pidato." Bon langsung mendengus keras sampai meja di depannya bergetar. "Diam saja kau, Jaka. Itu lebih baik. Kau pikir suaramu itu bagus? Jahanam!" Jaka mengibaskan rambutnya ke belakang, gaya yang sok elegan. "Bukan soal suara Bon, tapi intisari dari penyampaian yang luar biasa. Yang mana yang bisa membuat pemahaman menjadi jeblok." "Ah, jeblok palamu itu, Jaka. Jahanam!" Semua orang meledak tertawa keras. Beberapa bahkan hampir tersedak minumannya. Suara tawa menggema ke seluruh aula, mengguncang langit-langit. Tori, yang sejak tadi hanya tersenyum, akhirnya berdiri. Ia mengangkat cawannya tinggi, wajahnya tegas, tapi matanya memancarkan semangat baru. "Untuk semuanya, bersulang!" Gelas saling beradu. Api unggun di tengah ruangan menyala tinggi, membentuk pusaran kecil di atas kepala mereka. Dari balkon atas, Ki Jagat Seto muncul, berdiri diam sambil memandangi semuanya itu. Di wajahnya ada senyum puas yang jarang terlihat. "Sepertinya umat manusia akan mengalami perubahan besar." Petir menyambar di luar jendela. Cahaya biru menembus kaca, menerangi semua wajah yang tertawa di bawahnya. Di dalam benteng, api unggun terus menyala terang, melemparkan bayangan para prajurit ke dinding kristal. Malam itu, skuad Singa Terbang bukan lagi sekedar unit pasukan. Mereka telah menjadi simbol kekuatan baru umat manusia. Dan sejak malam itu, nama mereka mulai tercatat dalam sejarah pertempuran Benteng Awan, awal dari legenda skuad terhebat. Langit pecah seperti kaca yang ditikam dari dua sisi. Retakan uap gelap menyambar memanjang, merembet bagaikan akar listrik. Dari celahnya mengalir hujan darah hitam yang langsung menguap sebelum menyentuh tanah. Tanah di bawahnya bukan lagi tanah, melainkan hamparan tulang putih, besi cair, dan 3 gunung mayat yang berisi layaknya 3 pilar perang. Aroma logam dan belerang menusuk ke udara. Barisan iblis Chaos Order ketiga hingga ketujuh berdiri dalam formasi segitiga kematian. Tubuh mereka memancarkan kabut hitam yang saling terhubung membentuk jaringan energi seperti sambungan listrik yang hidup. Mata mereka merah menyala, taring terbuka, tangan memegang tombak dari tulang. Mereka tidak bergerak, mereka menunggu perintah. Di sisi selatan, pasukan manusia. Para manusia membentuk formasi naga besi. Barisan depan, perisai raksasa 12 lapis. Barisan tengah, tombak berlistrik 18 lapis. Barisan belakang, pemanah suci dan magister energi. Aura emas kasar memukul balik hawa iblis, membuat udara bergetar seperti baja yang dipukul. Komandan memegang tanduk perang, teriakan disiplin menggema di antara barisan. Tanah pecah dari dalam, retakan memanjang sampai ke puncak gunung mayat ketiga. Dari balik celah gelap, rantai jiwa meluncur keluar. 1 rantai, 2, 6, 12, dan 40 seterusnya. Rantai itu bergerak seperti ular, menyisakan jejak serpihan jiwa putih. Hanya dalam 3 detik, ratusan prajurit manusia meledak menjadi abu. Tidak ada waktu untuk menjerit, tidak ada waktu untuk bergerak. Tubuh mereka terpecah dari dalam. Asap jiwa berterbangan. Dari balik kabut putih dan hitam itu, sosok raksasa keluar. Tingginya lebih dari 10 meter. Tubuhnya batu neraka berwarna hitam pekat. Retak merah menyala seperti lava. Kepalanya bukan hanya kepala, melainkan lubang hitam yang berputar lambat. 6 lengan, semuanya memegang rantai jiwa yang berderak hidup seperti makhluk bernafas. Ia melangkah, tanah bergetar. Zarathos dengan suara yang rendah dan menggeram, seperti ribuan suara digabung.
Manusia, budak, menyerahlah atau mati. Pasukan manusia mundur 2 langkah serempak. Beberapa hampir kehilangan senjata karena tangan mereka gemetaran. Namun, suara balasan datang dari atas. Cahaya merah biru melintas. Ki Arawasa turun dari langit dengan stabil. Rambut putih menyapu angin. Pedang awan berdarah di genggamannya menyala, membentuk naga petir yang melingkar mengitari tubuhnya. Ki Arasawa berkata dingin dan stabil. Kau pikir bisa melewati master tua ini? Majulah! Suara benturan aura mereka menghempaskan ratusan manusia dan iblis di sekitarnya, membuat sebagian terlempar sejauh puluhan meter dan jatuh tumpul di tanah. Cakar merah membelah pasukan manusia dari arah kiri. Darah yang keluar langsung tersedot ke udara dan langsung membentuk naga darah sepanjang 15 meter. Sosok perempuan turun dengan gerakan elegan tanpa suara. Kulitnya merah cair, mata hitam bergaris tebal hidup seperti tinta yang bergerak. Lilitar, Ratu Darah dengan ranah Chaos Order ke-8. Lilitar berbicara dingin, manis tanpa emosi. Kalian, para ternak, tidak ada nilai selain darah kalian sebagai tumbal. Perisai emas raksasa muncul dari depan barisan manusia dan menghantam pasukan iblis, membuat puluhan iblis langsung membeku dan menjadi patung darah. Dari belakang perisai muncul Nagasura, tubuhnya setengah naga, sisiknya emas berkilau, 2 tanduk besar menghantam udara. Nagasura, suaranya meledak seperti memukul jantung. Iblis jalang, hadapi aku dan kau pasti akan mati. Lilitar tertawa kecil tanpa ekspresi. Sungguh menggelikan. Dimensi langsung pecah. Gerakan seluruh pasukan manusia melambat drastis, seperti berjalan di dalam lumpur. Dalam satu nafas, ratusan manusia mengering seperti mayat tua dan berubah menjadi debu. Sosok setengah transparan muncul, dada seperti jam pasir, mata berputar seperti arloji hidup, rantai waktu melayang mengelilinginya. Siapapun akan musnah di hadapan hukum waktu. Prajurit yang mendengar suara itu langsung berlutut dan muntah darah. Cincin ruang yang tidak terlihat menabrak rantai waktu dan mematahkannya. Mahesa Jenar telah muncul, tubuhnya setengah transparan, seperti berdiri di 2 dimensi sekaligus. Hukum waktu tidak berlaku di ruang spiritualku. Drakorat terdiam, kemudian menciutkan mata. Pertempuran pecah, langsung menjadi 3 sisi. Jenderal Iblis Zeratos melawan Ki Arawasa. Ratu Iblis Lilitar melawan Nagasura. Jenderal Iblis Drakorat melawan Mahesa Jenar. Setiap benturan seperti memikul semesta. Pasukan manusia kembali bergerak dan komandan berteriak, "Garis depan, bertahan! Sekarang, tembak!" Panas suci terbang, api neraka dibalas, benturan membuat tanah menjadi lumpur dan darah. Zeratos menggeram marah. "Kurang ajar, kalian akan menyesal, manusia!" Ia membuka kedua telapak tangannya dan menelan jiwa ribuan iblis dan manusia tanpa membedakan. Tubuhnya membesar 10 meter, 15 dan 20 meter. Lubang hitam di kepalanya memancarkan jeritan jutaan arwah. Ki Arawasa hanya tersenyum dingin. "Oh, ternyata begitu. Bangkitlah." Naga petir menyelimuti tubuhnya. Pedangnya memanjang menjadi 30 meter, penuh energi merah dan biru. Lilitar menjilat cawan darah abadi. Tubuhnya membesar seperti armor organik melapisi dirinya. Tingginya hampir 12 meter dengan 6 sayap darah. Manusia tua, matilah. Nagasura menarik nafas besar. "Terbukalah." Gerbang emas terbuka di belakangnya. Naga emas sejati keluar, mengaum dan menggabungkan tubuh dengan Nagasura. Drakorat mundur setengah langkah.
Mundur, jaga jarak. Itu percuma. Serangan waktu Dracorat berbalik mengenai tubuhnya sendiri, memecahkan sebagian tubuhnya seperti kaca. Dracorat menjerit untuk pertama kalinya. Tanah bergetar keras, lava alas gunung langsung meletus. Lilitar, Zeratos, dan Dracorat tiba-tiba ditarik oleh ke satu sisi. Aura hitam menyelimuti mereka dan menyatukan tubuh. Lalu, terbentuklah iblis raksasa dengan 3 kepala. Kepala rantai jiwa, Zeratos, kepala darah, Lilitar, kepala waktu, Dracorat. Tubuh mereka setinggi 40 meter. Sekarang, matilah! 3 master manusia saling melihat. Mereka tidak bicara, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Aura mereka kemudian menyatu. Terbentuklah naga emas 3 kepala, setinggi setara dengan iblis raksasa itu. Belum tentu siapa yang akan mati lebih dulu. Pertarungan baru dimulai, bukan? Dua raksasa bertabrakan, gunungan mayat runtuh. Selama 4 jam penuh mereka bertarung. Energi mereka menghancurkan ribuan pasukan setiap menit. Tidak ada tanda siapa yang akan menang. Hanya para jenderal iblis kembali terpisah. Begitu juga dengan aura para master manusia. Dari kejauhan, portal hitam besar mulai terbuka. Ki Arazawa terengah. Siapa itu? Nagasura menggeram. Jika itu Raja Iblis, kita dalam masalah. Mahesa Jenar berbicara dengan serius. Atau mungkin itu yang lebih tinggi. Medan perang langsung berguncang sekali lagi. Bahkan benteng awan di kejauhan turut bergetar. Kristal pelindung retak, batunya mulai rontok. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menuju ke tempat itu. Sementara itu di benteng awan, ruang komando utama, petir biru terus menyambar di kristal dinding benteng, membuat cahaya pecah ke segala arah. Lantai transparan di bawah kaki para komandan menunjukkan pemandangan awan badai yang bergulung-gulung, seperti lautan yang ingin menelan seluruh bangunan. Seluruh ruangan bergetar pelan ketika tekanan energi chaos berkumpul di pusat ruangan. Ki Jagat Seto berdiri tegak di depan panel komando. Jubah putihnya bergetar seperti ditarik angin dari dimensi lain. Aura Chaos Order ke-8 miliknya begitu pekat hingga udara di ruangan terasa lebih berat. Semua orang yang hadir menundukkan kepala, bukan karena takut, tapi karena tekanan alamiah energi dari seorang master kelas atas. Ki Jagat Seto bersuara dengan berat. Laporan darurat. 3 jenderal iblis bentrokan dengan 3 master manusia. Aku khawatir para iblis siapkan jebakan. Skuad singa terbang, berangkatlah sekarang. Kacaukan formasi para iblis. Bantu para master itu dan selamatkan prajurit sebanyak mungkin. Tori menunduk, memberikan hormat dengan cepat. Nafasnya stabil meskipun tekanan di ruangan itu begitu besar. Siap, kami akan melakukannya, senior. Sally, Sunny, Bon dan Jaka mengangguk. Jaka langsung mengangkat dagunya 45 derajat, mendorong pantatnya sedikit ke belakang. Pose yang selalu ia lakukan menciptakan kesan agung, meskipun yang lain justru menahan tawa kecil. Great Lord ini siap menghancurkan para iblis itu sampai jeblok. Bon menghembuskan nafas panjang sambil memutar bola matanya. Jahanam, lebih baik kau diam saja, Jaka. Pintu gerbang benteng awan terbuka, memperlihatkan makhluk raksasa, pulau terbang Durmanada Durga, singa bersayap berukuran pulau kecil dengan plat energi biru di sepanjang tulangnya. Setiap hembusan nafasnya menimbulkan tekanan angin yang mampu menggoyangkan struktur benteng. Kapal itu melesat maju, sayap energinya menyapu awan dan membelah langit badai dengan garis cahaya biru. Tori berdiri di center deck, memegang batasan kapal. Dengarkan semuanya, tugas kita hanya mengacau formasi para iblis. Bunuh sebanyak-banyaknya, tapi jangan terpencar. Dimengerti, Kapten. Aku akan melindungi dengan busurku. Bon menepuk dadanya yang lebar. Baiklah,
Adanya aku di sini, para iblis jahanam itu tidak akan bisa menembus pertahanan pulau ini. Asal bukan jahanam sebelumnya saja. Jaka melirik sambil menyeringai. Tidak akan, Bon. Jenderal Iblis Riku telah mati. Tori yang telah membunuhnya, bukan? Kau pikir cuma dia saja Jenderal Iblis? Bagaimana jika rajanya yang muncul jahanam? Jika kau takut, pulang saja, Bon. Hah? Siapa yang bilang takut, Jaka? Jahanam kau! Tori menyela, suaranya tegas dan tidak sabar. Kalian berdua, cukup, kita akan segera sampai. Durmanada Durga menukik turun masuk ke dalam retakan dimensi pewarna ungu. Suara kapal bergetar sampai ribuan logam bergesekan. Pulau terbang itu mendarat keras di atas lautan tulang putih yang membentang sejauh mata memandang. Ketika sayap singanya terbuka, gelombang emas menyapu area di depannya. Ratusan iblis elit terpental. Tubuh mereka menghantam tubuhkan tulang dengan suara retakan keras. Ki Arawasa yang sedang bertempur menoleh dengan cepat. Skuad singa terbang. Oh, skuad yang hebat, yang baru-baru ini terkenal. Lumayan. Nagasura mencekram kampaknya dan matanya menyipit. Mari kita lihat bagaimana kemampuannya. Mahisa Jenar berdiri diam. Tubuhnya seperti tidak terpengaruh pertempuran di sekelilingnya. Mereka adalah skuad yang dipimpin langsung oleh leluhur tua. Pastinya mereka tidak akan mengecewakan. Tori langsung melompat turun dari kapal. Tombaknya menyala dengan keras. Tombak naga api, Suratni! Api ungu keluar seperti semburan lava yang telah dipadatkan. 5 komandan iblis langsung meleleh. Daging mereka jatuh seperti lendir sebelum menguap menjadi abu. Sally melayang ke samping. 2 pedang kupu-kupu berubah menjadi 10 bilah perak yang bergerak cepat. Coba yang pedang kupu-kupu. 3 komandan iblis terpotong sayapnya. Darah mereka tumpah, ditumpukan tulang-tulang di bawah. Manusia! Kepalanya meledak oleh tebasan lanjut Sally. Dalam waktu 2 menit, 12 komandan iblis tumbang. Tubuh mereka berserakan di medan perang. Sementara itu di garis depan, Bon menghentakkan perisai absolutnya. Cahaya hijau membentuk kubah setinggi gedung. 1000 iblis menyerbu dari arah depan, membanjiri area seperti gelombang hitam. Serangan mereka memantul dan menghancurkan diri mereka sendiri. Tubuh mereka pecah seperti tanah liat dipukul palu. Cobalah sekali lagi, jahanam! Ia menghentakkan perisai, gelombang hijau meledak keluar. 200 iblis langsung berubah menjadi debu dalam sekejap. Di atas pulau terbang, panah energi merah milik Sani menembus 10 iblis sekaligus. 3 panah badai merah memanah iblis elit meledak sebelum sempat mengangkat busurnya. Tidak kusangka akan semudah ini. Di pusatnya, jaga bersila, Raja Merah Hijau berputar seperti roda raksasa. Durmananda Durga, Raja, aktifkan! Raja pemurnian raksasa terbentuk di langit. Cahaya putih menyapu seluruh medan. 50 prajurit manusia yang hampir berubah menjadi iblis menjerit. Mata mereka merah karena kembali normal. Kulit hitam yang pecah-pecah berubah ke warna manusia. Jeritan iblis keluar dari tubuh mereka, kemudian lenyap begitu cahaya menyentuhnya. Pencerahan tiada tanding. Semua musuh di hadapan Great Lord pasti akan jeblok. Tori menebas komandan iblis. Sally menyerang dari samping. Sani menghabisi pemanah yang mencoba menembus pertahanan Bon. Raja Jaka menyembuhkan prajurit dari belakang. Dalam 10 menit, 30 komandan Chaos Order ke-7 telah mati. Formasi segitiga iblis telah hancur. Pasukan manusia mulai diunggulkan. Bagus, mereka tidak buruk. Apanya yang tidak buruk? Di antara semua skuad, singa terbanglah yang terkuat. Kekuatan mereka mungkin setara dengan peringkat 8 atau mungkin lebih tinggi. Mahisa Jenar tersenyum tipis. Kiarasawa, Nagasura, mereka adalah anak muda yang luar biasa, bukan? Para jenderal iblis mulai panik. Zarathos
yang berada di atas bawah iblis raksasa menggeram dengan keras. Siapa mereka ini? Sepertinya bantuan yang lumayan kuat. Tunggu dulu, manusia itu bukankah budak Riku? Drakwarat maju satu langkah. Kau buta atau bagaimana? Kau pikir 3 manusia sialan itu akan diam saja? Durmananda Durga naik ke tempat yang lebih tinggi, memberi sudut serangan dari atas. Semuanya, serang bersamaan! Maju! Setelah duel yang panjang, para iblis mulai mundur ketakutan. Prajurit manusia maju dengan dorongan moral yang tinggi. Pertempuran bergemuruh lebih keras, keseimbangan berubah total. Di kejauhan, portal hitam mulai terbuka. Retakan besar, energi hitam yang lebih pekat daripada sebelumnya mengintip keluar. Medan perang menjadi semakin tegang, dan apapun yang keluar dari portal itu jauh lebih kuat dari para jenderal iblis yang sudah ada. Gelombang energi dari formasi segitiga kematian pecah seperti kaca raksasa yang dihantam palu. Retakan merah menyala menjalar cepat, kemudian formasi itu runtuh total. 30 komandan iblis meledak menjadi abu dalam satu semburan balik energi. Medan perang langsung bergetar, pasir hitam berhamburan, asap merah membubung, seruan panik iblis terdengar dari segala arah. Di udara, Durmananda Durga melayang stabil, sayap singa emas di punggungnya mengembang besar. Cahaya emas dari hewan bersayap itu menyorot seluruh area, membuat banyak iblis menutup mata karena tidak tahan pancaran energinya. Di sisi lain medan, tubuh raksasa 3 kepala mulai bangkit perlahan. Zarathos, iblis satu neraka berukuran 6 meter, meraung dengan keras. Kurang ajar, bagian belakang telah dihancurkan. Siapa sebenarnya mereka? Guncangan suaranya membuat tanah bergelombang. Armor batu hitamnya retak. Darah mahma merembes keluar. Tidak jauh dari sana, Lilitar, iblis darah bersirah merah pekat, mengibaskan sayapnya yang sobek. Cairan merah menguap dari armornya setiap kali ia bergerak. Aku tidak percaya. Barisan belakang telah dihancurkan oleh satu skuad saja. Mereka tidak bisa dibiarkan. Drakwarat, iblis bertudung dengan jam pasir hitam menyala di punggungnya, memicingkan mata. Suaranya serak dan berat. Fokuslah. Di depan, mereka adalah skuad singa terbang yang konon dibentuk oleh leluhur manusia. Dan aku dengar mereka yang telah membunuh Riku. Zarathos langsung meradang. Apa? Jika begitu, kita tidak bisa biarkan mereka. Akan buruk jika mereka berkembang lebih jauh lagi. Para iblis elit segera mulai bergerak. Tapi sebelum sempat mereka mengangkat senjata, 3 master manusia sudah melesat seperti peluru artileri. Ki Arazawa menjejak udara dan tubuhnya melesat naik tepat di kepala Zarathos. Pedang awan berdarah di tangannya menyala terang, membentuk naga petir merah yang memanjang puluhan meter. Kau pikir bisa pergi di hadapan kami? Rasakan ini! Petir menyambar dari bilah pedang. Ia menghunus turun vertikal. Suara ledakan petir membelah langit. Rantai mama hitam Zarathos terputus. Kepala tengahnya terbelah 2 seperti tembikar panas dipukul godam. Zarathos meraung. Tidak! Kepalanya meledak ke segala arah. Serpian batu neraka berterbangan. Gelombang jiwa hitam keluar dari tubuhnya, menyapu radius 100 meter. Namun Ki Arazawa langsung melambung mundur. Sayap petir di punggungnya menahan dorongan energi itu. Tubuh raksasa Zarathos roboh. Retakan besar muncul di seluruh tubuhnya sebelum akhirnya pecah menjadi debu hitam. Di sisi timur medan, Nagasura memukul perisai gerbang abadi yang berada di lengan kirinya. Perisai itu bergetar, membuka portal emas kecil. Dari portal itu, naga emas sejati sebesar 50 meter melompat keluar dan mengaum dengan keras. Beraninya kalian teralihkan selagi di hadapan kami. Matilah. Naga itu menukik, kemudian menghantam naga darah Lilitar yang mencoba naik. Gigi-gigi emas merobek kulit naga darah seperti kertas. Armor darah Lilitar pecah
dan darah hitam langsung menyembur. Lilitar panik mengambil cawan emas kecil di pinggangnya. Tidak, aku abadi. Perisai gerbang abadi menghantam dadanya dengan keras. Tubuh Lilitar terbelah dua dari dada hingga ke pangkal perut. Darah iblis bertekanan tinggi muncrat seperti semburan hidrolik, langsung menguap menjadi asap merah tua. Cawan emas terlempar ke tanah dan pecah menjadi ratusan serpihan. Di barat medan, Mahisa Jenar memutar cincin ruang di jarinya. Ruang di sekitar Dracorat mulai melipat, seperti kain yang diremas secara perlahan. Mahisa Jenar berkata, "Waktu bisa berjalan mundur, tapi itu tidak berlaku di dalam ruang spiritualku." Ruang itu membengkok dengan ekstrim. Dracorat segera mencoba memundurkan waktu 10 detik. Rantai waktu hitam muncul di sekelilingnya, namun ruang terlipat memantulkan kembali usaha itu. Seluruh efek justru berbalik ke tubuh Dracorat sendiri. Tubuh setengah Dracorat terpotong oleh ratusan bayangan ruang pedang. Ini tidak mungkin. Ruangan itu langsung menutup rapat. Dracorat langsung lenyap, hanya jam pasir hitam pecah yang jatuh ke pasir. Namun, ruangan di belakangnya bergetar. Dracorat muncul kembali puluhan meter jauhnya. Tubuhnya setengah hancur. Ia memaksa menjalankan manipulasi waktu tingkat tinggi. Sial, mereka berdua sudah mati. Aku harus mundur lebih dulu. Portal hitam kecil terbuka di belakangnya. Ribuan iblis elit berebut masuk, berusaha untuk kabur. Langit di atas mereka retak lebih lebar. Cahaya biru muncul dari celah-celah retakan. Kemudian, portal biru raksasa terbuka. Seseorang turun perlahan dengan aura petir putih yang menutupi seluruh tubuhnya. Jubah putih panjangnya berkibar dengan kuat. Ki Jagat Seto. Di belakangnya, naga petir putih raksasa terbentuk dari energinya. Kau mau kabur kemana? Ia mengangkat tangan kanannya. Naga petir putih melesat dengan kecepatan yang membuat udara pecah seperti kaca. Dracorat mencoba memundurkan waktu 5 detik, tapi aura Ki Jagat Seto membekukan seluruh aliran waktu selama 3 meter di sekitar Dracorat. Ia sama sekali tidak bisa bergerak. Sekarang, matilah! Naga petir menelan Dracorat. Tubuh Dracorat terbakar. Rantai waktu meleleh seperti besi dipanaskan. Dracorat langsung berteriak dengan keras. Beraninya kalian keroyokan! Ledakan petir putih menyapu radius 1 km. Banyak iblis terangkat ke udara, kemudian hancur. Portal hitam kecil pecah total. Tubuh Dracorat hilang seperti abu tertiup angin. Bahkan tidak meninggalkan jejak darah sedikit pun. 3 jenderal iblis telah mati. Formasi besar iblis telah runtuh. Ribuan iblis elit yang tersisa mundur cepat ke portal utara. Tori menyekat keringat di wajahnya. Kita akhirnya menang. Sally mendekat sambil melihat sekeliling. Ya, kita menang. Para prajurit manusia melihat para master manusia berdiri tegak di atas medan yang dipenuhi oleh abu hitam. Kemudian mereka serempak bersorak. Kiara tertawa dengan keras. Ini adalah kemenangan besar. Nagasura menoleh sambil menghembuskan nafas berat. Beruntungnya Ki Jagat Seto memiliki skuad singa terbang. Mahisa Jenar berjalan menghampiri sambil tersenyum. Hei, skuad singa terbang bukan miliknya. Kita semua bisa memakai jasanya. Ki Jagat Seto mendarat pelan di tengah-tengah. Kalian jangan berpikir aneh-aneh. Saat ini, skuad singa terbang ada dalam bimbinganku. Mengerti? Nagasura menggeram. Kenapa kau tiba-tiba muncul orang tua? Aku bisa muncul kapanpun aku mau. Kemudian Ki Jagat Seto menepuk bahu Tori. Kerja bagus, Natori. Sudah menjadi tugas kami, senior. Langit yang retak mulai menutup. Hujan darah berhenti perlahan. Asap pekat mereda. Medan perang yang semula penuh teriakan kini mulai sunyi.
hanya api unggun kemenangan yang dinyalakan oleh para prajurit terus menyala pelan di tengah medan. Pertarungan telah berakhir, sementara kemenangan milik mereka. Medan perang benar-benar sunyi. Debu panas berputar perlahan, naik turun seperti asap dari tungku besar. Tanah hitam yang retak memanjang sampai batas mata memandang. Kerangka-kerangka makhluk iblis dan manusia tercerai-berai tidak beraturan. Beberapa sudah terkubur setengah di bawah abu yang menggumpal. Lava neraka yang dulunya mengalir keras kini mengering menjadi lapisan hitam mengkilap seperti kaca yang retak. Di beberapa titik, bekas ledakan energi masih memancarkan percikan statis kecil. Namun, di tengah kehancuran yang luas itu, 3 bongkah raksasa berdiri mencolok seolah dunia di sekitar mereka tidak relevan. Pecahan dunia, 1 bongkah yang terbesar berukuran seperti gunung kecil. Permukaannya berwarna ungu tua, bergerak halus seperti daging hidup. Retakan-retakan tipis berwarna emas menyala dalam denyutan stabil, seperti urat nadi raksasa. 2 bongkahan lainnya, meskipun lebih kecil, tetap setinggi benteng besar. Masing-masing memancarkan radiasi energi yang bahkan bisa dirasakan dari ratusan meter. Angin tajam berputar di sekitar bongkahan utama, membentuk spiral kecil di udara, dan retakan langsung bergetar. Sekilas muncul pemandangan aneh, hutan kristal yang bergerak, sungai energi yang mengalir, terbalik, dan langit bertingkah seperti struktur bangunan yang belum selesai. Ki Jagatseto melayang 3 meter dari atas tanah, jubah panjangnya berkibar walaupun tidak ada angin. Sorot matanya tajam, menilai struktur pecahan semesta itu dengan kalkulasi dingin. Suasana tenang di wajahnya bertentangan dengan intensitas energi yang berputar di sekelilingnya. Ki Jagatseto bersuara dengan datar. "Ini adalah pecahan semesta milik Master Chaos Order ke-8, mungkin ke-9. Sementara yang ditemukan Tori di benteng Aurora cuma serpihan buatan peringkat 5 dan 6. Dengan ukurannya sebesar ini, jelas ini tidak bisa dipindahkan, harus ditambang di tempat." Di bawah, Ki Arzawa menjejak tanah. Pedang miliknya masih mengeluarkan asap tipis yang berasal dari petir bertekanan tinggi yang belum sepenuhnya padam. "Tapi, resiko disergap iblis di sini lebih tinggi. Portal-portal kecil masih aktif dalam radius 5 km. Nagasura berdiri paling depan. Tubuh setengah manusianya yang bersisik emas nampak memantulkan cahaya dari retakan pecahan semesta. Kampak raksasanya ditancapkan ke tanah, dan setiap hembusan nafasnya membuat pasir hitam di sekitarnya bergetar. "Jika begitu, biarkan skuad singa terbang yang menangani. Aku rasa mereka lebih dari cukup. Aku yakin tidak mungkin ada jenderal iblis muncul dalam waktu dekat ini. Jadi aku rasa skuad singa terbang bisa diandalkan." Mahesa Jenar mengangguk pelan, jarinya memutar cincin ruang dengan gerakan fleksibel seperti seorang mengatur perangkat operasi. "Setuju, mereka paling efisien. Ditambah lagi, Nak Tori memiliki metode aneh untuk mencari pecahan semesta yang tersembunyi." Ki Jagatseto menoleh perlahan ke arah skuad yang berdiri di atas Durmanada Durga. "Nak Tori, apakah kau siap untuk menerima misi ini?" Tori melompat turun dari bahu Durmanada Durga. Ia menepuk pakaiannya singkat, lalu mengangguk dengan mantap. "Kami akan melakukannya, senior. Kami bisa mulai sekarang." Para master saling memandang. Ada sedikit senyum, bukan karena meremehkan bahaya, tapi karena mengetahui bahwa skuad singa terbang adalah unit yang paling tidak mungkin mengecewakan. Durmanada Durga turun dengan hentakan keras. Tanah dalam radius 50 meter pecah. Kerak hitam terangkat. Sayap energi biru yang mirip Raja Jagat terbuka membentuk kubah pertahanan. Kubah itu menutup seluruh area sekitar bongkahan. Cahaya biru memantul di permukaan pecahan semesta, menciptakan bayangan naga besar di langit malam. Tori mendarat pertama. "Seli, buka pintu masuk. Sani, pergilah ke tempat yang lebih tinggi untuk memindai sekitar. Pak Buan, aku serahkan pertahanan padamu. Jaka, pertahankan rajahnya." Seli bergerak cepat. 2 pedang kupu-kupunya berputar menghasilkan garis cahaya tipis. "Pintu ruang, terbukalah."
Retakan horizontal terbentuk di permukaan bongkahan. Energi dari dalam menekan keluar. Dalam beberapa detik, pintu setinggi 10 meter terbuka penuh. Hutan kristal ungu terlihat di dalam. Sungai air mengalir bercahaya dengan stabil. Batu-batu energi besar terapung tanpa arah. Anggota skuad langsung terdiam beberapa detik. Tempat itu jauh lebih stabil dan aman dibandingkan medan perang iblis biasanya. Angin spiritual menyambar keluar dari pintu. Aromanya seperti logam segar bercampur bunga liar yang remuk. Sunny terbang naik, busurnya menyala merah. Situasi di atas aman. 3 portal kecil terdeteksi. Aku akan mengurusnya. 3 anak panah langsung melesat dari kejauhan. 3 portal langsung lenyap dan meledak. Di tanah, Bond menghendakkan perisai absolutnya ke tanah. Aku rasa tidak akan ada iblis jahanam yang akan kemari. Gelombang hijau menyebar. Perlahan, lapisan energi kubah menguat. Tulang-tulang di luar kubah meleleh seperti lilin yang dipanaskan. Jaka duduk bersila di titik tengah. Raja merah hijau muncul di bawahnya, memutar secara perlahan. Raja pemurnian, aktifkan! Cahaya putih menyapu seluruh kubah. Semua residu energi iblis di dalam area lenyap. Beberapa prajurit manusia yang pingsan di luar kubah bangkit tiba-tiba. Luka bakar mereka langsung menutup. Jaka menepuk dadanya. Great Lord menjamin zero kontaminasi. Bond mendengus sambil memutar perisainya. Jahanam, nek aja situasinya berada di dekatmu, Jaka. Itu karena kau iri dengan karismaku yang luar biasa, Bond. Bodoh amat. Tori masuk ke dalam pecahan. Tombaknya menyala seperti logam yang dipanaskan. Di sini banyak hal berguna untuk diambil. Semuanya tetaplah hati-hati. Sally memotong tanaman obat besar yang tingginya mencapai pinggang orang dewasa. Kita beruntung mendapatkan semuanya ini. Namun, sebelum pekerjaan benar-benar stabil, tanah di luar kubah bergetar keras. Portal hitam terbuka di utara. Lebarnya tidak sebesar portal jenderal, namun tetap besar untuk ukuran Chaos Order ke-6 dan ke-7. Ribuan iblis meluncur keluar. Iblis komandan langsung menggeram. Bunuh mereka dan rebut kembali pecahan semesta itu! Ribuan proyektil energi neraka langsung menghantam kubah. Kubah hijau Bond bergetar dengan keras. Bond berteriak sambil mengangkat 2 tangannya. Lebih keras lagi, jahanam! Sunny di atas kubah langsung bereaksi. Target terkunci. Prioritas komandan iblis. 12 iblis elit hancur hanya dalam satu rentetan. Sally melompat keluar pintu. Pedangnya berubah menjadi 20 bilah tipis. Tiga komandan iblis terpotong menjadi bagian kecil. Tori tetap berada di dalam gua, tapi ia tidak tinggal diam. Tombak naga api, Sura Agni! Naga api ungu menerjang keluar pintu. 300 iblis lenyap dalam sekejap. Jaka berdiri, rajanya melebar hingga diameter 100 meter. Para iblis ini sepertinya perlu diberikan pencerahan. Welas asih, welas atiku. Asma, gending angin. 500 iblis langsung berubah menjadi abu. Jaka menepuk dadanya dengan ringan. Kehebatan Great Lord selalu luar biasa. Jeblok. Dalam 20 menit, 2000 iblis hancur. Penambangan tetap berjalan tanpa gangguan berarti. Malam tiba, kubah Durga memancarkan cahaya biru yang membuat seluruh area terlihat dengan jelas. Di dalam bongkahan kedua, gua kristal sebesar kota terbuka. Sungai lava spiritual bergerak di langit-langit. Pohon energi raksasa bergoyang pelan seperti mesin hidup. Tori berdiri di pintu. Penambangan selanjutnya, mari kita segera selesaikan. Siap, Kapten! Namun, sebelum mereka bergerak lebih jauh, di kejauhan, portal hitam raksasa terbuka. Energinya keluar sangat pekat, sangat dingin,
tidak seperti portal iblis biasa, dan di dalamnya tidak ada suara, hanya kegelapan yang berdenyut seperti nafas.